Monggo Om Minun bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam jamaah Zumiyah Ngadem Kiati karena nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW karena berkat beliau telah memperkenalkan kita kepada Islam, memperkenalkan kita kepada cahaya ilahi dan kita menunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Marilah pada pagi hari ini kita buka pengajian ini dengan 4 rangkaian doa dulu, ta'awud, basmalah, sholawat, dan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, yang diridhoi Allah, pagi ini mari kita awali dengan tilawah bersama. Kita membaca pagi ini surat Al-Hadid, Quran surat ke-57. Monggo kita buka ayat 18 sampai 24. Monggo kita ngaji bersama surat Al-Hadid. Monggo sampun surat Quran ayat 57. Quran surat ke-57 ayat 18 sampai 24. Monggo Jeng Wisnu memimpin untuk kita tilawah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, matur nuwun Jeng Wisnu. Yang terhormat Pak Ustadz Dr. Haji Khairul Ummah, Ustadz Irul, terima matur nuwun kehadirannya. Topik pagi ini luar biasa sekali, tentang topik yang sangat-sangat banyak orang yang merasa wah ini topiknya luar biasa, topik tentang takdir. Monggo waktu dan tempat kami serahkan kepada Ustadz Irul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Nah, alhamdulillah kita pagi ini sudah bisa bertemu kembali. Terima kasih sudah diundang. Karena mudah-mudahan ini menjadi amal kita bersama. Amin. Jadi berbagi ilmu dan mudah-mudahan nanti ilmunya juga bisa untuk yang lainnya sehingga kita semua mendapatkan jariah dari ilmu. Amin. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang takdir. Ini topik yang mungkin saat kita sekolah dulu dibahas dengan singkat gitu ya, sehingga tidak terlalu kita pahami. Padahal di dalam kehidupan ini masalah takdir ini sangat fundamental ya. Ini saya kira sama dengan masalah tauhid ya. Karena di dalam rukun iman itu yang paling akhir itu adalah mempercayai qada dan qadar ya. Dan rangkaian rukun iman itu luar biasa, disusun mulai dari meyakini tentang Allah sampai ditutup dengan qada dan qadar. Susunannya itu pun sendiri luar biasa ya. Nah, saya mohon izin untuk share dari materinya. Diklik kuy. Ya, ini ini mencari itunya file. Oke. Nah, mari kita mulai
dengan memahami Islam ya. Jadi suatu ketika ini hadis yang sangat terkenal dibawakan oleh perawinya dari Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu sahabat yang dekat ya, tapi jarang menyampaikan hadis. Beliau itu sering bersama Rasulullah gitu ya. Tapi beberapa hadis yang dikutip dari Umar itu sungguh luar biasa. Jadi padat gitu ya. Isinya padat. Nah ini dari Umar bin Khattab disampaikan, dia berkata, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, pakaiannya putih, rambutnya hitam kelam, tidak terlihat tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu duduklah ia di hadapan Nabi, lalu kedua lututnya disandarkan pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Nah, orang itu berkata, "Engkau benar," sehingga kami pun heran dengan itu ya, mengatakan benar. Bertanya tapi kemudian membenarkan. Kami pun heran, ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk." Orang itu berkata, "Engkau benar." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Dia pasti melihatmu." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat." Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika budak perempuan telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang tak beralas kaki, tanpa memakai baju, miskin, dan pekerjaannya menggembala kambing, telah berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah." Kemudian orang itu pergi, aku pun terdiam. Beberapa saat kemudian Nabi berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi berkata, "Dia adalah malaikat Jibril, ia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu." Hadis riwayat Muslim. Ini hadisnya cukup panjang, ya, tapi ini esensi Islam ya. Islam itu ada rukun Islamnya, ada rukun imannya, dan ihsan ya, ihsan ya. Dan kemudian ketika ditanya tentang kiamat, Rasulullah ya bilang, "Ya, saya tidak tahu." Gitu. Yang saya tahu adalah dikabarkan berita-berita ininya, tanda-tandanya. Jadi Rasulullah itu sudah sering bertemu Jibril gitu. Tapi memang dalam hal ini Rasulullah menjawabnya itu untuk menjadi pembelajaran. Entah itu ya ini kalau di dalam penafsiran kita mungkin ini sedikit ya sahabat ya, atau mungkin Rasulullah dengan Umar ya, karena ketika terakhir disampaikan "Wahai Umar" gitu kan ya. Atau bisa juga dia suatu majelis, kita tidak tahu ya. Tapi tadi diceritakan orang datang, tiba-tiba datang, dan ketika dicari lagi gitu, ada di cerita yang lain itu orangnya udah nggak ada gitu ya. Dikeluar dari majelis di masjid terus nggak ada gitu. Ya. Jadi ini suatu hal yang menarik karena memahami takdir itu adalah bagian dari rukun iman. Jadi seorang mukmin ya, kita kan mulai dari muslim dulu ya. Nah, di dalam Quran itu jangan mengatakan kamu orang beriman, kamu itu orang yang baru berislam gitu kan ya. Setelah kita menjadi Islam yaitu berserah diri, maka kita berusaha untuk menjadi mukmin yang sejati ya. Karena kadang iman itu sudah ada tapi belum lengkap.
Nah, iman itu ya 6 itu. Mulai dari beriman terhadap Allah, sehingga kita itu kemudian meneruskan kehidupan itu meyakini Allah itu yang tauhid, yang tunggal, yang ahad ya. Sampai akhirnya meyakini tentang takdir gitu. Jadi itu tahap kedua itu yang ada. Nah, tahap ketiga nanti menjadi ihsan, yaitu kita berbuat seakan-akan melihat Allah atau kita meyakini pasti Allah melihat kita. Nah, itu baru itu bangunan Islam sebagai din itu lengkap ya. Nah, mari kita lanjutkan ke takdir ini. Jadi selalu pertanyaannya adalah takdir itu sudah ditetapkan atau suatu pilihan ya, free will ya. Sehingga kita mengenal ada yang aliran qadariyah ya. Qadariyah itu bahwa kita itu ada pilihan-pilihannya, qadarnya. Dan ada yang jabariyah, ya sudahlah kita ini menyerah saja karena Allah itu maha kuasa ya, jadi kita itu hanya diwayangkan aja, jadi dijalankan saja gitu. Dan itu diskusi yang sudah berabad-abad ya. Walaupun sudah ada jawabannya, tapi ya tentu saja generasi yang baru belum tentu memahaminya lagi, jadi harus disampaikan lagi. Nah, ini ada satu hadis ya, hadis Bukhari Muslim dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan penciptanya dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah. Ya. Kemudian menjadi alaqoh selama itu juga, lalu menjadi mudghah, ya, segumpal daging selama itu juga. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata, ya, 4 hal maksudnya, rizki, ajal, amal, dan celaka bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ada seorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga. Jadi ada orang yang su'ul khotimah gitu ya, di akhir-akhir ternyata menjadi buruk begitu, dan ada yang husnul khotimah ya. Nah, hadis ini juga membuat kita bertanya-tanya ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah suatu kebenaran, tapi tafsirnya itu ya sesuai kapasitas orang yang menafsirkan gitu ya. Jadi disampaikan bahwa rizki, ajal, amal itu bahkan bahagia atau celaka itu sudah ditetapkan. Ya. Dan ini menimbulkan suatu pemahaman yang berbeda-beda ya. Nah, ya saya selalu menyampaikan bahwa tafsir itu beda dengan yang kebenaran sesungguhnya ya. Jadi ya kalau ayam itu bunyinya seperti apa, kalau orang Jawa bilang kukuruyuk, kalau orang Sunda itu bilangnya kokorongok gitu ya. Padahal suara ayam ya seperti itu saja gitu. Tapi menjelaskannya, nah ketika sudah dijelaskan itu menjadi tafsir. Yang menjelaskan bilang bahwa satunya kukuruyuk, yang satunya kokorongok. Kalau orang Inggris bilangnya doodle-doodle-do gitu ya. Jadi nggak jelas begitu ya, kok bisa beda. Padahal suara ayam ya seperti itu saja gitu. Nah, sama dengan Quran dan hadis, ini redaksinya seperti ini. Nah, tafsirnya bisa macam-macam ya. Nah, maka kita kemudian berusaha memahami takdir karena ini bagian dari rukun iman ya. Jadi tanda kutip menurut saya ini sesuatu yang wajib kita pahami gitu ya. Dan cara memahami rukun iman itu maupun rukun Islam ya, itu Masya Allah ya, disampaikan di dalam hadis tadi, itu ada urutannya. Ya. Jadi kalau saya kembali ke hadis tadi, rukun iman itu dimulai dengan beriman pada Allah gitu ya. Ditutup dengan beriman pada takdir. Kenapa? Karena level kesulitan untuk beriman itu bertambah ketika kita mulai dari Allah yang paling mudah ini. Beriman adanya Allah itu paling mudah ya. Karena orang kafir Quraisy juga beriman mereka adanya Allah itu. Hanya saja mereka musyrik ya, mempersekutukan ya.
Beriman pada Allah itu sesuatu yang mudah. Ini dari zaman dulu orang ada geleduk gitu ya, ada halilintar, sudah takut ya berdoa pada sesuatu yang sangat maha kuasa gitu ya, untuk berlindung gitu ya. Itu sudah inherent ya, sudah ada di dalam hati setiap manusia. Gitu. Nah kemudian malaikat sesuatu yang gaib itu juga semua budaya sudah meyakininya gitu. Nah, kemudian ada kitab-kitab. Nah, ini mulai lebih sulit. Karena ada yang mulai tidak percaya adanya kitab. Apalagi tentang Rasul, bahwa seseorang manusia itu dijadikan Rasul. Karena Rasul itu ada dari manusia dan ada dari jin ya. Rasul itu ada juga dari kalangan jin untuk para jin ya. Nah, itu ada di Quran juga. Nah, setelah itu memahami hari kiamat. Ini lebih sulit lagi. Ada yang mengatakan bahwa ya setelah mati hilang aja kita gitu kan ya. Ada yang meyakini nanti ada hari akhir. Ada yang meyakini kita itu iterasi saja jadi reinkarnasi gitu ya. Jadi memahami kiamat itu sangat sulit ya. Dan beriman pada takdir itu adalah yang paling sulit ya. Karena dia levelnya yang paling tinggi. Apalagi dikatakan oleh Rasulullah, dan kamu beriman itu pada yang baik ataupun yang buruk. Wah, ini berat banget ini kan ya. Nah, padahal sebenarnya ya para nabi itu sudah mencontohkan bahwa takdirnya itu ada yang tampak baik dan buruk, tapi wallahualam Allah itu memberikan kebaikannya di sisi yang mana gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa banyak nabi-nabi itu hidupnya itu susah dan akhirnya berakhir dengan dibunuh begitu ya, kan ada itu ya. Nah, apalagi kita yang bukan nabi gitu ya, yang levelnya orang biasa. Jadi ini berat karena dimulai dari yang gampang adalah Allah, kemudian sampai yang paling sulit adalah takdir. Nah, sehingga ketika kita memahami takdir itu, kita mulai dari yang paling mudah. Karena yang paling mudah itu pun ilmunya banyak gitu. Yaitu beriman pada Allah dan kemudian memahami bahwa Allah itu memang maha kuasa gitu ya. Jadi kita mau membicarakan takdir, tapi kita mulai dari suatu perjalanan ya. Perjalanannya adalah memahami Allah yang maha besar. Gitu ya. Allah yang akbar. Nah, memahami yang besar paling mudah adalah melihat sesuatu yang besar-besar. Ya. Jadi kalau misalnya kita itu sedang dirundung kesedihan yang luar biasa, maka paradoks kita harus merasa kecil gitu ya, dengan cara melihat yang besar. Jadi mengamati alam itu bisa menjadi terapi dari orang-orang yang mengalami kesedihan. Kenapa? Karena kita jadi tahu kita ini kecil. Gitu ya. Nah, gambar yang kita lihat ini adalah foto Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Ini adalah lengannya inilah. Jadi kita ada di dalamnya, kita bukan di luarnya. Kita ada di dalamnya. Dan yang seperti debu-debu ini adalah pusat dari galaksi kita, dan kemudian ada sebagian bintang-bintang sekelilingnya. Nah, tapi yang di luar itu adalah yang tampak seperti bintang. Ini galaksi-galaksi lain. Jadi bukan bertabur banyak bintang, tapi kita itu bertabur galaksi ya. Dan saya ingin menyampaikan sebuah film ya, film ini. Film ini, jadi kita beriman dan kita di masa kini itu kita dimudahkan Allah diberi tambahan ilmu ya, kita ditambah tambahan ilmu, yaitu tambahan ilmunya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah tafsir yang paling apa ya, tidak bias ya, jujur ya. Jadi tafsir seseorang berdasarkan logikanya atau pendapatnya itu akan bisa bias. Karena itu muncullah Qadariyah dan Jabariyah ya. Qadariyah itu Allah memberi free will, Jabariyah itu kita mengikut saja begitu kan ya. Nah, mari kita menggunakan penciptaan alam semesta ini saja untuk membantu penafsiran ya. Mari kita lihat tentang betapa Allah itu ada Allah itu maha besar ya.
Nah, mudah-mudahan sudah terlihat. Ini adalah foto dari teropong bintang yang ditaruh di luar angkasa, namanya Hubble ya, Hubble Space Telescope ya. Dan dia memotret daerah yang bukan yang banyak bintangnya, daerah yang kelihatan kosong. Jadi yang difoto itu justru daerah yang kelihatan kosong selama berhari-hari ya, sekitar 10 atau 11 hari. Gitu. Dan ternyata setelah hasilnya itu dilihat, ternyata yang kelihatan kosong itu ada isinya. Gitu ya. Mari kita lihat ya. Itu tentang galaksi ya. Dan mohon maaf ini putus-putus. Baik ya, kita lanjutkan lagi saja. Jadi dari bukti teropong bintang itu bahkan yang bagian yang sudah sangat kecil dan sudah tidak ada bintangnya begitu ya. Kemudian diperhatikan secara seksama selama 11 hari, kemudian diproses fotonya. Ternyata di dalamnya itu banyak sekali bukan bintang ya, bahkan galaksi-galaksi. Dan setiap galaksi ini bisa saja besarnya lebih sama atau lebih besar dari galaksi kita, sementara kita ada di dalam galaksi. Jadi bukti pengetahuan saat ini telah menunjukkan bahwa alam semesta ini besarnya bisa mencapai kemungkinan 92 miliar tahun cahaya. Nah, untuk dibandingkan jarak kita dari mana ya, dari bumi ke bulan itu 1 detik cahaya ya.
Kalau ke matahari itu sekitar berapa menit ya? 4 menit atau berapa begitu ya? Matahari itu besar sekali tapi kelihatan kecil karena jauh ya. Sekitar 8 menit kalau nggak salah. Ya, 3 menit lah. Ya. 8. Oh, 8 menit. 8 menit. 8 menit itu baru sampai matahari ya. Ini miliar tahun cahaya. Sehingga Allah itu maha besar ya. Kalau kita bisa memahami atau merasakan Allah itu maha besar. Kenapa? Ya, kan tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang besar sementara Allah itu kecil, gitu kan ya. Jadi memang orang zaman dulu yang menggambarkan Allah itu atau Tuhan itu sebagai sosok ya, seperti Lata, Uzza, Hubal, atau mensekutukan dengan dewa atau apa gitu. Itu karena ketidakpahaman gitu ya. Karena tidak punya ilmunya. Masa sih Tuhan yang maha besar ini lebih kecil dari ciptaannya? Lah kasihan dia harus terbang ke sana kemari untuk mengurus galaksi tadi ya. 90 miliar tahun cahaya itu diameternya si galaksi itu. Dengan bermiliar-miliar lagi galaksinya. Masa Tuhan itu lebih kecil gitu ya. Jadi menuhankan dalam bentuk yang kecil itu sebenarnya adalah kebodohan manusia gitu karena mengecilkan Tuhannya. Walaupun alasannya yang supaya merasa lebih dekat. Nah, kamu merasa lebih dekat itu tidak usah menggambarkan sosok Tuhan itu menjadi kecil gitu. Kamu menghina itu sebenarnya lah ya. Nah, jadi Allah itu maha besar. Dan karena Allah maha besar itu kita menjadikan ya Allah aku itu tidak ada apa-apanya ya. Nah, di sisi lain Allah itu juga Allah itu maha lembut ya. Jadi Allah itu maha lembut ya, latif ya, latif. Al-latif itu yang maha lembut. Kalau kita itu melihat alam mikroskopik, kita akan menemukan juga ciptaan Allah itu yang sangat detail ya. Ini targeted ini kan kecil banget. Terus kakinya aja ada kakinya, ada mulutnya, ada saraf-sarafnya. Padahal ini kecil banget ini ya. 1 mili ya. Jadi saya ingin tampilkan juga sedikit tentang ini, ini ya. Ya, kembali ke yang ini, tapi kali ini nggak usah yang ya internetnya. Mohon maaf kalau kadang-kadang tidak lancar. Nah, ini adalah alam mikroskopik yang merupakan ini kompetisi dari Nikon ya, Small World Motion Photomicrography. Gitu ya. Kita lihat yang kecil ini. Nah, ini udang ini. Udang masih kecil ini ya, masih baru tumbuh. Ini apa ini? Wah, kurang paham ini. Radial kanal ini. Oh, ini apa ini? Embrio ya. Ini sangat kecil sekali ya. Dan masih mampu untuk direkam ya dengan mikroskop. Ini sel di dalam pembentukan pembelahan sel tikus ya. Kemudian ini apa ini? Protein ya. Jadi ada gelombang di permukaan protein, bahkan membentuk gelombang-gelombang ya. Kemudian ini sel juga di mana ada semacam rumbai-rumbainya ya, bulu begitu. Ini juga sel yang membelah begitu. Dia tiba-tiba seperti muncul begitu ya. Ini dendrit, ini tampaknya ini logam mungkin ya, silver dendrit ya. Kemudian ini apa ini? Oh, ini ada pigment sel dari cumi-cumi ya. Makanya cumi-cumi bisa berubah warna gitu. Ini ada cacing ya, kecil sekali, ya, sekali. Kemudian ini apa ini? Zebrafish larva terinfeksi oleh bakteri ya. Jadi benda yang kecil masih terinfeksi oleh yang lebih kecil lagi ya. Ini bertelur ini, ada kutu bertelur ya. Jadi kutu yang kecil bisa bertelur dan keluar anaknya gitu. Ini bakteri ini, bakteri.
kemudian ya itu ya. Nah, jadi luar biasa ya, Allah itu menciptakan alam baik yang sangat besar maupun alam yang justru terbalik sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Dan itulah Allah. Jadi kita baru memahami, baru berusaha beriman bahwa Allah itu ada dan kemudian sifat-sifatnya kita kenali. Allah itu maha besar sekaligus maha lembut. Ya. Nah, mengapa kita memahami itu? Karena nanti kalau kita meyakini ini, takdir itu jadi sesuatu yang gampang dipahami. Ya, kalau di Quran itu sebenarnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Karena nyamuk pun itu sudah luar biasa ya. Jadi nyamuk itu pernah ada filmnya juga, apanya itu cucuknya itu apanya ya, apa yang untuk masuk ke darah kita itu ternyata terdiri dari beberapa elemen ya. Ada yang untuk menusuk, ada yang untuk membuka, ada yang untuk menyedot, dan ada juga mengeluarkan zat untuk supaya apa itu supaya tidak membeku ya. Dan ada selongsongnya. Ya bayangkan hanya sekecil itu ya. Detailnya itu sendiri luar biasa. Nah, bahkan juga di dalam Quran itu diperumpamakan lalat ya. Lalat itu kenapa dia bisa kalau mau ditepuk itu langsung terbang cepat sekali ya. Nah, karena dia ada sensor tekanan anginnya aja, begitu ada itu ya dia lari aja, jadi ditepuk itu susah. Nah itu luar biasa ya. Ketika seorang ilmuwan misalnya meneliti tentang ciptaan Allah itu, kalau dia itu kalbnya itu masih netral ya, itu pasti jatuh takjub lah. Dan ya itulah yang karena bukti-buktinya terlalu besar ya, terlalu dahsyat. Nah dari situ kemudian pertanyaannya adalah setelah saya meyakini Allah yang mana yang harus saya yakini? Nah itulah kemudian kita muncul harus meyakini tentang malaikat, karena di situ kemudian ada malaikat yang diutus untuk menyampaikan kitab ya. Lalu ada kitab ya. Lalu kitab itu sendiri ada rasul yang menyampaikan. Dari rasul itu kemudian menyampaikan berita tentang hari kiamat, gitu ya, hari akhir, dan kemudian juga menyampaikan tentang adanya qada qadar. Nah, kalau kita tidak mengimani yang awal, kita jadi sulit mengimani yang belakang. Sering kan yang dibahas jemping ya. Percaya nggak tentang kiamat itu? Wah, nggak perlu ya, sehingga ada orang yang tidak percaya, ada yang percaya itu sekedarnya saja atau punya bayangan bermacam-macam. Padahal untuk berita-berita gaib itu akhirnya kita harus mengikuti Rasul, mengikuti kitab yang disampaikan oleh Rasul itu ya. Karena itu berita gaib. Berita gaib itu tidak bisa kita indera secara langsung. Jadi kalau tadi kita melihat alam semesta maupun melihat yang mikrokosmik ya, mikrokosmik kecil banget itu karena ada alatnya. Kalau nggak ada alatnya ya tidak tahu. Dan hal gaib, kita tidak mungkin menunggu hal gaib, berita hal gaib dengan membuat alat gitu ya. Kita menerima itu dari yang disampaikan oleh Rasul gitu. Ya. Dan untuk bisa meyakini seseorang itu adalah Rasul, ya kita harus paling ujung itu bahwa Allah itu ya ada mekanismenya, ada apa yang dikehendaki Allah itu dari memahami Allah, lalu ada hal yang gaib, malaikat, kemudian ada kitab-kitab dan ada Rasul dan seterusnya ya. Nah, mari kita akan lanjut ya bahwa di alam yang besar maupun kecil ini Tuhannya sama kan. Nah, Tuhan semesta alam di dalam surat Al-Fatihah yang pertama itu kan ya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya memahami alamin itu semua alam itu semesta alam itu alamnya banyak. Dan alamnya yang banyak itu Tuhannya ya satu. Ya bakteri punya Tuhan ya Allah gitu ya, Allah yang satu itu gitu ya. Nah, si tardigrade ini sama. Makhluk yang ada di galaksi lain tadi yang jaraknya 1 miliar tahun cahaya, ya itu sama Tuhannya ini. Termasuk alam yang gaib. Alam azali, alam rohim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, Tuhannya sama. Jadi nggak ada itu kita berpindah alam, Tuhannya ganti, itu nggak ada gitu ya. Atau kita pindah ke planet lain, Tuhannya ganti. Lah agamanya gimana? Nah kalau itu kan kita meyakini Rasul.
Wallahu alam, mungkin ada rasul yang lain di sana. Karena di Quran juga disebutkan ada rasul itu dari kalangan jin dan ada kalangan dari manusia. Jadi setiap umatnya itu ada rasulnya. Tapi Tuhannya sama. Nah, kita pernah membahas tentang jiwa dan perjalanan ya. Kita ini roja kita yang sesungguhnya kan jiwa ya. Ini mungkin sedikit pembelajaran yang kemarin ya. Nah, kita ini sekarang ingin memahami takdir itu karena kita sekarang diberikan jasad kan. Nah, kita ini kan diberi jasad dan ada di alam dunia. Ya, kita memahami apa itu takdir di alam dunia ya. Ya. Kita mulai dari suatu premis ya, pernyataan ya. Yang tampak pasti itu yang tampak tak pasti sesungguhnya sudah pasti gitu. Jadi agak susah ya. Yang sudah pasti belum tentu terjadi gitu. Nah, itu takdir ya. Jadi kalau kita ini mengerti tentang ilmu alam ya, misalnya paling gampang kan matematika ya. Di matematika itu ilmu pasti. Tapi yang pasti itu ya tampak tidak pasti. Contohnya statistik gitu ya, paling gampang gitu. 1 tambah 1 2. Tapi kalau sudah level filosofis 1 tambah 1 apakah benar 2? Nah, itu udah level profesor matematika itu ya. Tapi mudahnya 1 tambah 1 2 gitu ya. Belum tentu gitu ya kalau orang matematika. Tergantung definisi operator tambah gitu. Nah, jadi yang tampak tak pasti sebenarnya sudah pasti. Jadi apa yang kita alami ini sesungguhnya sudah pasti. Tapi kok seperti tidak pasti. Nah, itulah ya. Nah, kita masuk ke bahasan qada dan qadar dan kemudian memahaminya ya. Di dalam Quran ini, kenapa kita percaya Quran? Ya, karena saya percaya Muhammad yang menyampaikan. Jadi ada yang bilang bahwa Islam itu percaya pada Allah, bukan. Percaya pada Allah itu belum tentu jadi Muslim ya. Kita ini percaya Muhammad itu jujur. Itu awalnya. Karena Muhammad jujur itu dia menyampaikan bahwa aku diutus. Kita percaya. Dan karena Muhammad kita percaya sebagai seseorang yang diutus itu Rasul ya. Lalu dia bilang, sesungguhnya Tuhan kita itu Allah. Dan saya percaya. Nah, dan kemudian Allah menyampaikan ini. Ya, gitu kan ya. Ayat-ayat ini. Dan saya hanya menyampaikan, tidak mengubah. Tidak ada keinginan untuk jadi kaya atau untuk jadi terkenal. Enggak. Saya cuma menyampaikan, nah, kata Muhammad. Dan kita percaya pada Muhammad kan. Nah, Muhammad kemudian yang disampaikan itu kita kenal sebagai Quran ya. Nah, di Quran itu dikatakan sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Ya. Dialah pelindung kami dan hanyalah pada Allah orang-orang beriman harus tawakal. Ini di surat At-Taubah. Tadi yang kita baca di surat Al-Hadid ya, nanti kita singgung lagi. Itu sama. Jadi di Al-Quran konsisten diulang-ulang ya. Jadi sesuatu itu pasti ditetapkan terlebih dahulu. Itu disebut dengan qada. Kemudian yang kedua adalah qadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran ya. Jadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar ya. Ini Al-Qamar ya. Nah, bagaimana memahaminya? Ulama itu sendiri berbeda pemahamannya ya. Jadi tadi tafsir itu mengikuti kemampuan dari penafsirnya. Dan bukan berarti tafsir kita itu sudah final ya. Kitabnya, beritanya itu ya memang begitu final itu. Ayamnya berbunyi gitu ya. Bunyinya ya seperti itu gitu. Tapi ketika menjelaskan ada yang bilang kukuruyuk, ada yang kongkorongok gitu kan ya. Jadi orang Sunda bilangnya kongkorongok. Jadi ya sama. Jadi ulama mengatakan qada ketetapan secara global ya. Sehingga ada yang bilang ini adalah hukum alam begitu, sementara qadar adalah rinciannya ya. Nah, tapi ada yang terbalik, qada itu lebih khusus dibanding qadar karena qada itu adalah ketetapan di antara takdir-takdir gitu kan ya. Nah, agak lebih rumit ini pemahamannya ya. Tapi intinya ada yang menganggap bahwa qada itu hukum alam. Ada yang mengatakan bahwa qada itu enggak spesifik dia sudah ditentukan.
Mana yang benar? Ya, mari kita akan memahami dari sains ya tadi ya. Sains itu sendiri tafsir ya. Jadi pasti data pasti dalam ilmu matematika itu sudah dikenal lama dan sudah proven ya, sudah terbukti ya. Ada solusi namanya solusi tunggal ya. X ditambah 1 sama dengan 2. Berapakah X kalau dia bilangan bulat? Ya 1. Ini tinggal solusinya 1. Enggak ada 0, 5, salah semua. Solusinya 1. Tapi ada solusi majemuk. Ini suatu garis memotong sumbu X. Berapa nilai X1 dan X2 diturunkan? Solusinya bisa 2. Bahkan ada yang solusinya itu adalah luas daerah jawaban. Nah, ibaratnya begini. Kombinasi berapa sehingga angkanya itu jatuhnya 9. Ya, boleh 1 tambah 8, 2 tambah 7, 2,5 tambah 6,5. Ya kan macam-macam kan ya. Jadi itu namanya luas, solusinya luas. Kalau ditanya pasti enggak? Oh, pasti di sini. Yang mana jawabannya? Ya, tergantung Anda mau nitik di mana. Di sini ya boleh. Di sini bisa, di sini bisa gitu. Bahkan dalam pengetahuan modern di kuantum misalnya posisi elektron itu ada daerahnya, daerah orbit elektronnya. Ini berarti ketetapannya itu volume. Volume itu maksudnya ada ruang ya, ada ruang ya. Tapi di mana elektronnya? Ya tidak tahu, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Dan ketika dia sedang diukur, dia sudah pindah gitu. Jadi itu namanya sesuatu yang pasti, namun juga nggak pasti. Tapi kita tahu itu pasti. Ya pasti di yang kuning ini aja, nggak di luar-luar itu. Nah, cuman yang mana? Ya nggak tahu. Ya tinggal kasusnya gitu kan ya. Nah, kodok dan qadar itu ilustrasinya seperti itu. Allah itu menciptakan sesuatu yang pasti, tapi kemudian kita diberikan kewenangan untuk memilih kadar di situ. Kadarnya sendiri sudah pasti ya. Kita kemudian menempuh ya, memilih ya. Jadi kita ada ikhtiar ya atau ada keputusan kita itu ya. Sehingga kita itu seakan-akan berjalan begitu ya dari suatu potensi qada yang besar yang sangat rumit dan kita setiap kali itu merealisasikan dan menemukan kadar-kadarnya. Sampai suatu ketika ajal yang sudah dipastikan juga sampai di situ dan meninggal saja ya. Ya, kita kasih ilustrasi ya. Jadi kalau kita ini jalan dari atas Gunung Merapi turun begitu ya. Itu kan pilihan jalan itu macam-macam, tapi kita selalu jalan turun kan. Jalan turun itu kayak waktu gitu. Kalau kita jalan mendaki itu berat ya, jalan turun gampang. Waktu itu ya bergerak terus ke depan gitu ya. Nah, kemudian kita punya pilihan mau belok kanan, belok kiri gitu. Kan punya pilihan kita itu. Dan di setiap pilihan itu kita menemukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda itu yang disebut dengan kadar. Kadar itu sesuai takarannya. Jadi kalau kita itu dari ujung sini nih, dari ujung sini terus turun ya. Terus kita memilih untuk ke sebelah barat, ya kita mungkin masuk ke Kulon Progo dan seterusnya sampai akhirnya yang meninggal di Samudra Indonesia ini ya, di pantai selatan ini ya. Misal ini ilustrasi ya. Di setiap perjalanan itu kita punya pilihan ya. Kita mau lewat daerah yang seperti apa, ini dari atas gunung, sampai kota, sampai akhirnya di akhir. Kita ini mungkin sudah di sini nih, kalau di dalam perjalanan kita ini. Sudah di daerah yang nggak tahu nih, di Bantul atau di Samas atau di mana itu. Tapi setiap orang itu sudah menempuhnya. Artinya, ini kan sesuatu yang pasti ini. Kodoknya itu pasti. Kodoknya pasti, tapi kodarnya itu ada peran dari kita. Allah memberikan kebebasannya ya di ketika memilihnya itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan qadar ya? Qadar itu takaran. Takaran itu sudah disesuaikan, Allah yang punya ilmunya ya. Jadi kalau kita ini jalan begitu kan ya tadi itu ya. Kemudian di sini ini ada jalannya belok kanan, belok kiri. Belok kanan, belok kiri ini semua peta Jogja ini kan kodok itu ya, kodok ya. Kemudian saya memilih belok kiri ini masuk ke Jetis itu kan ya. Kan yang saya temui akan beda kalau saya itu belok kanan. Dan itu sudah ada di situ. Ya tokonya sudah ada, warungnya sudah ada dan seterusnya ya. Nah kemudian kita jalan lagi sampai keliteran kemudian belok lagi gitu kan ya. Atau misalnya setiap kali kita kan selalu punya pilihan kan.
Nah, di setiap pilihan itu ada yang disebut dengan kadar. Jadi misalnya begini, wah ini COVID nih, saya memilih untuk memakai masker, berusaha hidup sehat, olahraga, dan segala macam, menjaga jarak. Gitu. Maka seakan-akan kita memilih jalan kanan. Gitu. Di sana ada kadarnya. Kadarnya itu bisa saja Anda tetap bertemu dengan kematian, ada kan, tidak harus mati karena COVID kan. Kemudian atau Anda sehat atau Anda sakit-sakitan, semua ada kadarnya. Sudah ada takarannya. Kalau belok kiri, takarannya beda nanti. Misalnya saya cuek saja gitu kan ya. Nah, ternyata langsung sakit. Tapi ternyata sakit pun ternyata tidak meninggal. Bahkan ada yang tidak sakit, meninggalnya hal yang lain gitu kan ya, walaupun tidak sakit. Artinya di setiap yang pilihan kita ini dia itu sudah dikadarkan. Itu yang makna dari Allah itu sudah menetapkan bahwa setiap orang itu sudah ada kodok keseluruhannya dan kadarnya dari setiap jalan yang dia pilih. Sehingga Umar mengatakan kenapa nggak masuk ke kota apa dulu Syam atau apa gitu yang terkena wabah. Saya sedang memilih takdir yang lain, memilih kadar yang lain, yaitu memilih jalan yang akhirnya dia bertemu dengan kadar yang berbeda, yaitu kadar sehat itu, kadar selamat itu kan ya. Jadi dan kemudian sahabat Rasulullah waktu itu memilih tetap bertahan kan karena dia tidak ingin menjadi pembawa menulari keluar kan ya. Akhirnya meninggal kan di kota itu karena wabah itu ya. Jadi itu pemahaman qada dan qadar ya. Nah, mengapa pemahaman ini itu rumit? Ya. Karena kita ini kemudian wah berarti qada qadar saya ada. Qada dan qadar bertemu Om Dudi ini ada. Bertemu dengan teman-teman ini ada. Pengajian pagi ini ada. Tapi ada orang yang dalam kodoknya itu mau ikut pengajian, hari ini tiba-tiba ada keperluan yang lain, jadi tidak ikut pengajian. Dia menempuh kadar yang berbeda. Ya. Dan bagi Allah itu sangat mudah. Bahwa setiap makhluknya itu sudah diberi kodok dan kadar di dalam kodoknya itu ada kadar-kadarnya. Sudah sangat detail, sudah sangat rinci, saling terhubung dengan makhluk-makhluk yang lain, terhubung dengan alam semestanya, dengan mekanisme yang luar biasa, begitu ya. Dan itu mudah bagi Allah. Kenapa mudah bagi Allah? Allah itu menciptakan alam semesta yang 92 miliar tahun cahaya lebarnya itu mudah kok gitu. Atau mengurusi kutu yang kemudian kok tiba-tiba kutunya tanda kutip hamil ya, kemudian bertelur terus telurnya itu keluar anaknya si kutu yang baru. Allah juga bisa kok gitu kan ya. Apalagi cuman mengurusin qada dan qadar gitu kan ya. Sama itu. Nah, ilmunya Allah itu luas sekali ya. Nah, mengapa kita ini merasa bahwa qada qadar rumit? Karena kita ini terbatas persepsinya ya. Terbatas persepsinya. Untuk melihat alam semesta saja kita pakai teleskop gitu kan ya. Untuk melihat alam kecil kita pakai mikroskop. Nah, apalagi untuk memahami kodok qadar yang dia itu bagian dari sesuatu yang gaib gitu. Nah, itu persepsi kita ini terbatas. Tapi mari kita berusaha untuk yang terbatas ini kita belajar lah ya. Nah, saya akan tunjukkan lagi sebuah film gitu ya. Mudah-mudahan koneksi internetnya tidak putus-putus ini, sering putus-putus. Ya. Jadi ini filmnya tentang sebentar ya. Consider an analogy. Ini analogi ya. We have a chunk of pure gold. Wah, That we sebentar. mean to cut in half over and over. We can entertain two questions. Bentar. Saya mulai dari bagian yang penting saja ini ya. Ya. Jadi ini tentang yang disebut dengan dimensi. Kita ini makhluk 4 dimensi. Nanti saya jelaskan kenapa makhluk 4 dimensi. The existence of two spatial dimensions, a plane. These flatlanders Nah, can ini see some pretty bentar, strange things ini happen. kayaknya Things that harus are impossible to explain. agak awal lagi ya. A plane. Oke. Nah, dari awal aja ya. Ya, baik.
Nah, dia bercerita tentang apa itu kebenaran ya. Does anybody here happen to be interested in other dimensions? All right. Well, thank you all for your time and your space. Good, I'm glad that one worked here. All right. Imagine a world whose inhabitants live and die believing only in the existence of two spatial dimensions, a plane. These flatlanders are going to see some pretty strange things happen, things that are impossible to explain within the constraints of their geometry. For example, imagine that one day some flatlander scientists observe this. A set of colorful lights that appear to randomly appear at different locations along the horizon. No matter how hard they try to make sense of these lights, they'll be unable to come up with a theory that can explain them. Some of the more clever scientists might come up with a way to probabilistically describe the flashes. For example, for every 4 seconds, there's an 11% chance that a red flash will occur somewhere on the line. But no flatlander will be able to determine exactly when or where the next red light will be seen. As a consequence, they start to think that the world contains a sense of indeterminacy, that the reason these lights cannot be explained is that at the fundamental level, nature just doesn't make sense. Are they right? Does the fact that they were forced to describe these lights probabilistically actually mean that the world is indeterministic? The lesson we can learn from Flatland is that when we assume only a portion of nature's full geometry, deterministic events can appear fundamentally indeterministic. However, when we expand our view and gain access to the full geometry of a system, indeterminacy disappears. As you can see, we can now determine exactly when and where the next red light will be seen on this line. We are here tonight to consider the possibility that we are like the Flatlanders. Iya. Because as it turns out, Jadi ini menunjukkan bahwa persepsi kita, yang kita persepsi sebagai kehidupan ini, yang sepertinya nasibnya itu cuma satu, ya karena kita ini seperti yang disebut dengan flatland ini ya. Apa itu maksudnya flatland? Flatland ini penjelasannya seperti ini ya. Singkat saja, ini ada ilustrasi gitu ya. Kita ini makhluk yang seperti ini saat ini tuh. We live in a three-dimensional world where everything has length, width, and height. But what if our world were two-dimensional? We would be squashed down to occupy a single plane of existence, geometrically speaking, of course. And what would that world look and feel like? This is the premise of Edwin Abbott's 1884 novella, Flatland. Flatland is a fun mathematical thought experiment that follows the trials and tribulations of a square exposed to the third dimension. But what is a dimension anyway? For our purposes, a dimension is a direction, which we can picture as a line. For our direction to be a dimension, it has to be at right angles to all other dimensions. So a one-dimensional space is just a line. A two-dimensional space is defined by two perpendicular lines, which describe a flat plane, like a piece of paper. And a three-dimensional space adds a third perpendicular line, which gives us height and the world we're familiar with. So what about 4 dimensions, and 5, and 11? Where do we put these new perpendicular lines? This is where Flatland can help us. Let's look at our square protagonist's world. Flatland is populated by geometric shapes ranging from isosceles triangles to equilateral triangles to squares, pentagons, hexagons, all the way up to circles. These shapes are all scurrying around a flat world, living their flat lives. They have a single eye on the front of their faces, and let's see what the world looks like from their perspective. What they see is essentially one dimension, a line. But in Abbott's Flatland, closer objects are brighter, and that's how they see depth. So a triangle looks different from a square, looks different from a circle, and so on. Their brains cannot comprehend the third dimension. In fact, they vehemently deny its existence because it's simply not part of their world or experience. But all they need, as it turns out, is a little boost. One day, a sphere shows up in Flatland to visit our square hero. Here's what it looks like when the sphere passes through Flatland,
from the square's perspective. And this blows his little square mind. Then, the sphere lifts the square into the third dimension, the height direction where no flatlander has gone before, and shows him his world. From up here, the square can see everything. The shapes of buildings, all the precious gems hidden in the earth, and even the insides of his friends, which is probably pretty awkward. Once the hapless square comes to terms with the third dimension, he begs his host to help him visit the fourth and higher dimensions. But the sphere bristles at the mere suggestion of dimensions higher than 3 and exiles the square back to flatland. Now, the sphere's indignation is understandable. The fourth dimension is very difficult to reconcile with our experience of the world. Short of being lifted into the fourth dimension by a visiting hypercube, we can't experience it. But we can get close. You'll recall that when the sphere first visited the second dimension, he looked like a series of circles that started as a point when he touched flatland, grew bigger until he was halfway through, and then shrank smaller again. We can think of this visit as a series of 2D cross-sections of a 3D object. Well, we can do the same thing in the third dimension with a 4-dimensional object. Let's say that a hypersphere is the 4D equivalent of a 3D sphere. When the 4D object passes through the third dimension, it'll look something like this. Let's look at one more way of representing a 4-dimensional object. Let's say we have a point, a 0-dimensional shape. Now we extend it out 1 inch, and we have a 1-dimensional line segment. Extend the whole line segment by 1 inch, and we get a 2D square. Take the whole square and extend it out 1 inch, and we get a 3D cube. You can see where we're going with this. Take the whole cube and extend it out 1 inch, this time perpendicular to all 3 existing directions, and we get a 4D hypercube, also called a tesseract. For all we know, there could be 4-dimensional life forms somewhere out there, occasionally poking their heads into our bustling 3D world and wondering what all the fuss is about. In fact, there could be whole other 4-dimensional worlds beyond our detection, hidden from us forever by the nature of our perception. Doesn't that blow your little spherical mind? Iya, itu tadi cerita tentang kenapa kita ini persepsinya terbatas ya. Ya, karena kita makhluk yang tinggal di 3 dimensi, itu artinya kita makhluk 4 dimensi. Karena setiap makhluk 2 dimensi melihatnya 1 dimensi, makhluk 3 dimensi melihatnya 2 dimensi. Kita makhluk 4 dimensi disebutnya ya. Apa itu maksudnya? Kita ini dimensi keempatnya namanya adalah dimensi waktu ya. Jadi kita hanya bisa melihat realisasi dari takdir itu pada 1 titik waktu. Contohnya saat ini, yang kita rasakan hanya 1. Padahal sebenarnya di dimensi yang lain, yang seperti bola ini ya, kita ini paralel banyak sekali. Dan kita memilih yang 1 ini. Nah, suara saya seperti ini itu adalah pilihan salah satu kodok yang terjadi. Nanti ada takarannya. Tiba-tiba internetnya kacau gitu ya, sehingga suaranya putus-putus. Itu semua sudah ada di dalam kodoknya. Kemudian kita memilihnya dan ada namanya kadar, di setiap itu ada kadarnya. Jadi seperti gambar ini, munculnya warna merah, itu ternyata kalau dilihat dari dimensi yang lebih tinggi, ini kan 1 dimensi ya, ini kan kita lihat sebagai 2 dimensi ini. Ada bola, kita lihat dari atas, kan ini hanya flat 2 dimensi. Tapi kita tahu bahwa sebentar lagi kalau yang kuning ini lewat, di sini akan muncul kuning. Nah, Allah itu dimensinya jauh lah ya, unlimited gitu ya. Sehingga ya, ilmu kita yang makhluk 4 dimensi ini terlalu kecil untuk bisa memahami ya, karena persepsinya sangat kecil. Dan Allah memang memberi takaran secukupnya itu. Sehingga mungkin pernah terbayang juga sih, jangan-jangan nanti surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan kemudian kamu akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah engkau bayangkan sesungguhnya. Itu jangan-jangan kita nanti berada pada dimensi yang lebih besar. Ya. Wallahu alam ya, kita nggak tahu ya. Kita tidak lagi ke dalam dimensi seperti di dunia ini. Sehingga saat itu seperti si flatlandnya tadi itu, yang tipis tadi tiba-tiba dibawa terbang tadi, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Dan pada yang luar biasa itu dia terkejut ya, ternyata oh ternyata kayak gitu ya, oh ternyata saya itu gepeng ya gitu kan ya. Ketika dia diangkat ke dimensi ketiga gitu ya, tadi si flat tadi apa kotak yang cuman tipis itu ketika diangkat terbang itu tiba-tiba oh ternyata nggak seperti itu ya. Nah alam akhirat itu wallahu alam itu.
Nah, mengapa persepsi kita tentang surga, tentang bidadari atau apapun gitu atau neraka itu terbatas ya karena kita persepsi yang terbatas itu membayangkannya ya seperti kejadian di dunia ini. Padahal sebenarnya beyond ya, nanti beda. Oke, nah itu tentang takdir ya mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Nah, cuman itu bukan bagian yang paling penting. Ini introduction-nya. Ketika Rasulullah menyampaikan rukun iman itu, sebenarnya Rasulullah itu adalah menyampaikan sesuatu untuk disikapi. Nah, jadi menyikapi takdir itu lebih penting ilmunya daripada pemahaman takdir ya. Pemahaman takdir tadi sudah penting, sekarang menyikapinya ya. Nah, ini hanya diambil satu contoh ya, satu contoh. Karena ini nanti akan mempengaruhi cara kita untuk beramal atau berkegiatan ya. Karena tadi lahir, ajal, rizki bagiannya itu kan ya tadi ajal, rizki itu sudah ditetapkan ya. Maka kita ambil case rizki ya. Karena tiap hari kita ini akan urusan dengan ini gitu. Rizki itu banyak gitu ya. Tapi mari kita anggap bahwa sederhanakan lagi ini masalah uang atau apa begitu, boleh ya, silahkan ya. Padahal rezeki itu banyak ya, kita bernafas nggak tersengal-sengal saja sudah rezeki itu. Nah, Allah itu sumber rezeki dan di dalam ayatnya disampaikan berapa banyak binatang tidak dapat membawa rezekinya sendiri. Jadi rezeki itu sudah ditetapkan. Kenapa? Ya banyak yang binatang itu cacing misalnya ya, ngolet-ngolet kok dapat makanan. Memangnya makanan itu karena cacingnya menyediakan atau dia bergerak nggak ngerti gitu ya, punya sensor apa kita nggak tahu, terus dia ketemu makanannya gitu, tidak masuk akal kan? Tapi itu terjadi itu di semesta ini kan ya. Tidak ada suatu binatang pun di bumi ini melainkan Allah memberi rezekinya, dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya itu sudah ada di dalam kitab. Sekarang kita jadi paham, kodok itu gampang banget. Oh iya ya. Kodok itu kan dimensi yang di atas kita. Sebenarnya semuanya sudah ada itu. Sehingga ada satu penelitian ya, misalnya masuk ke sebuah gua, kemudian dia itu masuk ke dalam sekali gitu, dan ditemukan makhluk itu hidup di kedalaman air yang sangat dalam di dalam gua. Ternyata ada. Atau memecah batu dan di dalamnya ada cacing dan hidup juga. Kok bisa di dalam batu gitu kan ya? Ya Allah sudah ada ilmunya itu ya, dan semua diurusi gitu, dan semua dikasih jatah rezeki ya. Nah keyakinan dua ini yang penting ini, rezeki saya tidak akan diambil orang lain. Kenapa? Kita itu sudah punya kodok kodarnya. Jadi kalau saya sudah punya proyek tiba-tiba diserobot orang lain, ya biasa saja. Itu ada kodoknya dan itu mungkin yang terjadi adalah kodarnya atau rezekinya orang lain. Kodarmu ya nggak apa-apa. Allah itu sudah ngasih ke saya kok. Saya ikhtiar untuk mendapatkan kodar terbaik bagi saya begitu. Tapi itu bukan berarti rezeki saya itu bisa diserobot orang, enggak. Rezeki kita ini masing-masing sudah ada kok. Tidak akan diambil ya. Jatah rezeki itu sudah ada. Jadi kalau di hadisnya umat manusia bertakwalah pada Allah, tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datangnya. Jadi kalau seorang sudah ajal itu memang rezekinya sudah dicukupkan ya. Rezeki di dalam jalur kodok dan kodar yang tadi ya kita perhatikan kan luas ya. Maka bertakwalah Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Jadi kita harus pilih kan. Sekarang ini sering yang haram saja susah apalagi yang halal. Oh, kamu salah memahami kodok-kodarnya. Kamu sudah ada rezekinya. Jadi tempuhlah saja jalan yang baik. Wah, kalau jalan-jalan yang baik kamu luput, kamu tidak tahu ilmunya bahwa kamu itu diluputkan itu sesuatu. Karena kamu dikasih kadar yang sesuai. Nah ini bisa kita pahami di kisah para rasul ya. Salah satu yang luar biasa menurut saya Yusuf. Yusuf itu orangnya tampan, ya bapaknya itu soleh ya, nabi gitu kan ya. Kemudian anaknya baik, tapi sejak kecil hidupnya itu merana kan. Dibuang oleh kakaknya sendiri, apa nggak sakit hatinya itu berlipat-lipat itu. Kemudian ditolong orang, bukan ditolong itu, dijadikan budak, dijual dia. Dia dijual jadi budak itu. Jadi komoditas dia. Betapa harga dirinya hilang kan itu ya.
Kemudian dia oke ya terima sebagai budak, dia menjadi budak yang baik, diganggu, digoda oleh tuannya, dan kemudian ketika terbongkar aibnya, dia membantu menutup aib tuannya, memilih masuk penjara. Kan hidupnya susah terus ini. Di penjara yang gelap itu, kemudian dia ada temannya dan segala macam, ada yang kemudian dibebaskan, ada yang satunya dihukum mati, dan yang dibebaskan ini lupa sampai bertahun-tahun untuk membicarakan tentang Yusuf. Padahal Yusuf udah pesan, nanti kalau kamu dibebaskan bilang ya ada saya yang cerita tentang itu. Gitu. Lupa dia. Sampai si raja punya mimpi, baru si orang ini ingat tentang Yusuf gitu ya. Nah setelah itu barulah kemudian Yusuf itu diberi apa itu tugas. Tapi tugasnya itu pun susah, membantu orang untuk apa ini, bikin lumbung, padahal sedang musim yang makmur selama 7 tahun. Ya bayangkan meyakinkannya itu sulit banget itu. Wong kita baik-baik saja kok. Dan ternyata benar 7 tahun berikutnya paceklik gitu. Dan paceklik itu saudaranya datang itu apa nggak sakit hati itu. Saudaranya datang minta makan itu dan dikasih itu. Luar biasa perjalanan Yusuf ya. Tapi yang menarik adalah Yusuf seorang yang sedari kecil itu meyakini takdirnya, kodok-kodarnya itu dengan baik. Jadi dia di dalam salah satu ayat itu di surat Yusuf itu, penjara lebih baik bagiku daripada mengikuti kehendak mereka, sehingga aku menjadi orang yang zalim istilahnya atau apa itu. Jadi dia bahkan memilih penjara karena yakin Allah itu memberikan kodok-kodar yang baik bagi dia. Kodoknya baik dan kadarnya itu juga cukup dan baik gitu ya. Padahal nasibnya Yusuf itu susah loh. Susah itu. Dari kecil sampai dewasa susah terus. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kamu beriman pada takdir itu, kamu harus beriman pada takdir yang kamu sangka baik maupun yang kamu sangka buruk. Itu seperti itu. Karena sudah ada ya. Ini tentang rizki ya. Tapi di sisi lain ada 2 rizki. Kalau kata Imam Ali, rizki itu ada 2. Yang mendatangimu dan harus engkau datangi. Yang pertama akan sampai walaupun engkau dalam kondisi lemah ya. Ya, kita sakit, ada saudara yang menolong, begitu kan? Ya, itu rizki itu. Dan yang kedua tidak akan pernah sampai padamu kecuali usahamu. Dan itu juga bagian dari rizkimu. Jadi yang pertama adalah karunia Allah, yang kedua adalah keadilan dari Allah. Kenapa manusia itu diberi kesempatan untuk memilih kadarnya, takdirnya? Jadi kodok itu tadi kan pilihannya banyak. Pasti tapi pilihannya banyak. Pilihannya banyak itu berapa? 2, 3, ya unlimited kita tidak tahu. Allah itu kan kita itu dimensi lain yang kita tidak tahu, tidak bisa melihatnya ya. Jadi yang kedua itu adalah keadilan dari Allah. Allah itu adil. Kamu diberi kesempatan untuk memilihnya. Jadi kalau ini ibarat ada petani itu ada buah apel gitu ya, pohon apel. Ada pohon apel yang jatuh di sini tinggal pungut ini. Ini yang nggak kita cari pun kita dapat. Tapi ada yang di atas ini harus kita usahakan. Mungkin lebih banyak, mungkin lebih segar, dan segala macam. Nah, kita disuruh ikhtiar untuk mendapatkannya. Dan kadang-kadang kita ikhtiarnya akan lebih berhasil kalau kita bersama orang lain yang sama-sama kodoknya itu salah satunya mendapatkan ini. Jadi bekerja sama ya. Entah ini ada yang pinter manjat, atau disunggi gitu, atau disambung ininya, genternya ini gitu ya. Nah, itu keadilan Allah. Jadi memang ada yang akan datang sendiri, terjadi dengan sendirinya si takdir itu. Ada yang kalau kamu usahakan, kamu akan mendapatkan kadar yang lebih kamu sukai gitu. Ya, jadi itu cara kita menyikapi ya. Kita punya keyakinan yang benar tentang takdir. Bagaimana tentang ajal? Ajal itu juga sudah ada waktunya. Nah, tapi dia itu matinya karena kecelakaan, matinya karena sakit, matinya karena bunuh diri. Itu adalah sebab yang kita lihat. Itu sebab yang kita lihat, itu sudah ada kadarnya di dalam kodok dia. Kalau dia menempuh jalan untuk memotong nadinya, ada yang mati, ada yang nggak mati. Ada orang itu yang baru ikut perang langsung mati. Ada yang ikut perang berkali-kali, bertahun-tahun, nggak mati. Bahkan sudah ditangkap, lolos lagi, bahkan matinya di usia 90-an tahun gitu. Kok bisa gitu ya? Ya karena setiap kodarnya setiap orang itu sudah dipastikan dan beda-beda ya. Nah, sekarang kita pada bagian yang paling akhir. Kita sudah meyakini tentang kodar seperti itu
oh saya tidak perlu gelisah karena semuanya itu Allah itu sudah mencukupkan, maka sikap kita harus benar. Nah, yang paling penting pada yang ketiga ini, yaitu ternyata bukan takdir itu yang paling penting dalam kehidupan kita itu. Tapi amalan yang kita lakukan merespon takdirnya. Jadi gini, qada adalah kisah yang sudah diciptakan untuk setiap jiwa. Kita itu sudah punya qadanya. Qadar adalah kisah yang terjadi karena jiwa itu memilih mau belok kanan, belok kiri. Qadarnya sendiri tidak bisa kita tentukan. Kalau kita belok kanan di situ ada warung soto, ada sate, ada kalau belok ke kiri kita akan ketemu apa sekolahan. Itu sudah ada itu. Jadi juga bukan kita yang menciptakan satenya sudah ada di belok kanan gitu kan ya. Jadi qadar itu sudah ada juga. Nah, ketika kita kemudian membuat pilihan melewati jalur qada tertentu, ada takaran yang ada di situ. Itu yang namanya qadar ya. Yang kita akan temukan itu sudah dikadar. Sudah ditetapkan ukurannya oleh Allah. Sehingga doa di dalam Quran itu, ya Allah, jangan dikasih ujian yang saya tidak sanggup menanggungnya. Itu doa untuk kita itu dipilihkan jalur dari berbagai kemungkinan qada itu, pada yang kadar-kadarnya itu kita mampu. Pada kadar-kadarnya itu kita mampu untuk tetap ya menjadi orang yang beriman, tetap menjadi yang diharapkan oleh Allah gitu ya. Ya, kadang-kadang kadarnya itu berat banget sehingga ada yang memang nggak mampu ya. Ya. Kalau contoh itu misalnya Ayub ya. Ayub itu kan orang yang terhormat tiba-tiba dibanting gitu kan ya. Dan Allah itu menguji dengan ya anaknya pada mati. Lah ini gimana kok anaknya mati? Ya itu sudah dicukupkan kadarnya si anak itu. Si Ayub itu nasibnya kehormatan yang hilang sampai dia sakit kulit dan segala macam. Itu ada di qadarnya ya. Nah, yang akan dilihat adalah respon Ayub. Dan ternyata Ayub lulus karena Ayub termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, itu kan ya sebenarnya itu ya. Jadi kisah takdir bukan bagian terpenting perjalanan jiwa ya. Kita kembalikan ya. Takdir tidak menggambarkan ketakwaan seseorang. Contohnya takdir para nabi. Nabi itu banyak yang mati, dibunuh. Wah, berarti nasibnya sial. Berarti dia salah dia. Kalau orang yang sukses itu orang yang nasibnya bagus, mewah, kaya, atau bisa banyak bersedekah, belum tentu. Takdir dengan qadarnya tadi itu tidak menggambarkan ketakwaan. Karena nabi-nabi banyak yang matinya mati dibunuh. Apakah itu menggambarkan ketakwaan si nabi itu? Sehingga kalau dia kurang takwa, dia sial. Enggak. Dia itu sangat takwa dan mati dibunuh. Ya enggak apa-apa. Ketika kita melihatnya dalam dimensi yang lebih tinggi tadi, kebaikan apa Allah pasti lebih tahu. Jadi cahaya tadi muncul yang cuma satu garis tadi, oh ternyata itu bola yang lewat-lewat gitu kan ya. Kita tidak tahu persepsi kita tentang hikmah di balik nabi itu mati dibunuh ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kan matinya dibunuh. Nabi Isa diselamatkan begitu kan ya. Nabi Yahya itu mati dibunuh juga. Takdir adalah sarana amal. Jadi takdir itu sebenarnya adalah suatu kisah supaya kita ini bisa beramal soleh gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kita beramal soleh, yaitu amal unik yang Allah ingin kita melakukannya ya. Jadi seorang siapa itu? Maryam itu amal solehnya itu melahirkan Isa. Kenapa? Di Quran bahkan disebutkan, andai karena tidak beriman lebih baik mati saja gitu ya, menanggung malu kan. Dia orang baik-baik, kemudian dia itu dituduh berzina kan. Ya kalau dia itu tidak beriman kan dibunuh itu si anaknya, diaborsi atau dia bunuh diri gitu ya. Tapi dia menempuh amal solehnya. Dia menanggung malunya melahirkan Isa. Dan kemudian diilhamkan supaya kalau orang nanya, silakan tanya ke bayi itu. Dan bayi Isa itu menjawab loh, itu kan mukjizat ya di kisah seperti itu. Nah, sehingga kita ini mencari-cari di dalam takdir yang kita disediakan kodoknya dan kita sudah pilih ada kadarnya tadi itu, amal apa yang ingin kita harapkan Allah itu menerimanya gitu. Karena amal itu bergantung niatnya, itu pentingnya kita memahami takdir. Kita selalu menjaga niat. Amal bergantung niat, kalau hijrah itu ada yang hijrah karena Allah Rasulnya, ada juga karena wanita. Maka hijrahnya itu ya kemana sesuai dia hijrah. Nah, selalu kita itu diberi dua jalan.
Mustahil seseorang pada satu kondisi itu atau satu saat itu hanya satu jalan, nggak ada. Qadha qadar itu pasti, tapi dia itu banyak pilihannya, ya. Sehingga di dalam surat Al-Balad kami telah menunjukkan dua jalan, tapi jalan yang kebaikan itu memang terasa sukar ya. Seperti membebaskan budak, memberi makan fakir miskin dan seterusnya. Karena keuntungannya tidak instan, nggak ada keuntungan instan. Membebaskan budak itu kerugian secara instan, ya. Tapi kalau memahami suatu ilmunya, nanti dia di hari akhirat dan segala macam, dia memilih itu. Karena dia akan mendapatkan sesuatu di hari akhirat tadi. Wallahu alam, ya, mungkin kita diberikan dimensi, dibukakan dimensi yang lain, sehingga kenikmatannya itu lebih dari yang bisa kita rasakan di dunia. Itu pasti, ya, lebih dari yang tadi. Jadi selalu ada dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Itu selalu ada. Allah itu adil, ya. Nah, setiap insan memiliki amal solehnya masing-masing. Hidup itu tidak perlu membandingkan si itu jadi presiden, si itu jadi apa, si dia jadi direktur. Kita fokus di kita saja. Amal soleh apa yang akan kita lakukan. Karena Allah itu sudah memberikan sakilah. Setiap orang itu sudah ada jalannya masing-masing. Ya. Jadi sudah ada jalannya masing-masing. Katakanlah setiap orang, ya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai pembawanya atau sakilah masing-masing. Maka Tuhanmu mengetahui yang mana lebih benar jalannya. Itu ikuti saja. Tiap kita itu mempunyai kodok kodarnya dan jalan amalnya sama baiknya. Entah dari pedagang, entah mungkin terlahir tidak sempurna, atau kemudian dia sakit, atau dia itu jadi pejabat, atau ya, apapun itu, ya. Dan ingat, ya, pencapaian di dunianya bukan ukuran ketakwaan, karena Nabi pun banyak yang mati dibunuh, gitu kan, ya. Nah, bagaimana menyikapi takdir? Ini tadi yang sudah kita baca di surat Al-Hadid. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguhnya demi itu mudah sekali. Allah menciptakan berbagai galaksi, mudah sekali. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kecil, dan kemudian menjamin rezekinya, mudah sekali. Ya, sama mudahnya dengan menuliskan semua kodok kodar kita. Ya. Kami jelaskan ya demikian itu. Nah, ini pentingnya. Ini sebenarnya pesan dari Quran. Kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya padamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lalu membanggakan diri. Kuncinya adalah di sini. Apapun yang kita dapatkan rezekinya itu tidak boleh sombong. Di sini, karena Allah tidak suka. Jadi ini jalanmu beramal. Dan kamu tidak perlu sombong. Bisa menyumbang 1 miliar, nggak perlu sombong. Ya, itu ada dalam kodok kodarmu, gitu. Ya, kalau Allah hari itu nggak ngasih kemampuanmu, tiba-tiba kamu stroke aja, gitu, ya. Dan uang 1 miliar nggak jadi disumbangkan, tapi untuk berobat, itu pun nggak sembuh, gitu kan. Jadi nggak usah sombong, gitu. Sehingga ayat ini bisa menjadi pembelajarannya bahwa kita ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, menakjubkan urusan mukmin itu. Tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan dia bersyukur, itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya apabila susah, bersabar. Sehingga juga amal soleh juga buat dia, gitu kan. Ya, itu menjadi mukmin itu. Menjadi mukmin ini penting sekali. Dan kemudian apa yang kita lakukan ketika kita itu merasa tidak nyaman dengan takdir yang kita dapatkan, ya. Allah mengajarkan, ini adalah kisah ketika Adam diciptakan, kata malaikat, kenapa engkau menciptakan makhluk yang nanti hanya akan membunuh? Kata Allah, aku lebih tahu. Dan kemudian Allah mengajarkan ilmu ke Adam, beritakan nama, lalu bilang kepada malaikat, ya, coba ceritakan padaku nama-nama benda ini, kalau kamu orang makhluk yang benar, begitu. Maka jawaban malaikat inilah yang harus kita teladani. Mereka menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Jadi maksudnya engkau tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali yang engkau ajarkan pada kami. Karena sungguhnya engkau yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Kita tidak diberi ilmu besok takdir pilihan kodok saya apa saja, saya boleh milih yang mana. Kita bahkan tidak tahu nanti sore seperti apa. Itu adalah bagian dari nikmat Allah itu. Bayangkan kalau seseorang tahu nanti sore dia mati. Mungkin sepanjang pagi dia cemas, bahkan lupa beramal soleh. Ya. Atau sebaliknya, dia tahu bahwa besok dia jadi presiden. Pas jadi presiden pun tidak ada kegembiraan. Wong sudah tahu,
Sudah tahu ya buat apa? Sehingga bahkan ketika takdir itu kodok-kodoknya ditutup oleh Allah dari ilmu kita itu, kita nggak dikasih ilmunya ya, kecuali mungkin Nabi, Khidir lah apa gitu ya. Ya karena Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Jadi ini kesimpulan dari kita ya tentang takdir itu. Sungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, pergantian malam siang, terdapat tanda bagi orang berakal. Yaitu orang yang mengingat sambil berdiri, duduk, berbaring, memikirkan, dan kemudian mengatakan ini, ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka. Apa sih makna maha suci itu? Subhanallah itu maknanya adalah Allah itu suci dari kecacatan. Nggak ada cacatnya sama sekali. Sehingga kita nasibnya kali ini merasa buruk, kita sakit, itu Allah tidak luput memberi takarannya itu. Itu sudah sempurna buat kamu. Nggak ada kecacatannya. Maka kita harus banyak-banyak itu mengucap maha suci Engkau, subhanallah. Ya. Itu cara kita menjalani takdir kita itu. Nah kemudian setiap hari kita itu meminang Allah, ya Allah mudah-mudahan amalku hari ini Engkau terima, Engkau ridhoi. Karena kita dikasih cerita dan yang akan dilihat respon kita kan. Jadi setiap hari seorang mukmin itu sebenarnya meminang Tuhannya, ya Allah ini aku beramal ini mudah-mudahan Engkau ridhoi. Ya Allah besoknya juga seperti itu. Saya sholat mudah-mudahan Engkau ridhoi. Saya bersedekah mudah-mudahan Engkau ridhoi. Saya ngaji mudah-mudahan Engkau ridhoi. Saya bantu teman mudah-mudahan Engkau ridhoi. Saya bekerja mencari nafkah mudah-mudahan Engkau ridhoi. Setiap hari kita itu meminang Tuhan. Dan kemudian setiap hari Allah itu menyodorkan tangga kemuliaan. Ya Allah, saya bekerja susah hari ini, mudah-mudahan Engkau beri kemuliaan. Ya, nah, saya tidak ngemis hari ini ya. Ya itu supaya Allah memberi kemuliaan. Saya mencari kemuliaan itu. Jadi kira-kira seperti itu dan ya ini mungkin lain kali akan kita bahas lebih detail misi hidup manusia, mengenali Allah, berserah diri padanya, memakmurkan dunia dan menyelamatkan jiwa lain dengan mengajak pada kedua hal yang tersebut ya. Ini saya tutup dengan puisi dari Rumi. Ini jalanmu dan milikmu sendiri. Orang lain mungkin berjalan bersamamu, tapi tak ada yang dapat menjalaninya untukmu. Kita harus jalan. Baik, kira-kira seperti itu kita lanjutkan dengan bincang-bincang dikit ini waktunya sudah ternyata habis. Wah, Jen Anin kok tiba-tiba sudah ada. Saya kembalikan dulu ke Om Binengku monggo. Alhamdulillah, matur nuwun Ustadz, luar biasa menjelaskan ya, memaparkan mulai dari melihat alam semesta, bagaimana Allah Maha Besar, terus bagaimana Allah Maha Lembut, menjelaskan secara ilmiah, secara saintis, kemudian menjelaskan takdir, bahwa takdir itu sebagai sarana untuk beramal soleh. Monggo kita buka mulai dari Mbak Anin, monggo silahkan Mbak Anin. Mbak Anin. Om Minengku itu saya nyambung Bu Nana dulu deh di chat. Ada Bu Nana, monggo Bu Nana, di mana sih? Chat Om. Oh, antara doa, takdir dan doa mana yang lebih kuat? Nggih. Antara takdir dan doa. Jadi doa itu adalah agar Allah memberikan ilham ya, kita itu menempuh kadar yang baik buat kita. Ini ada kisah ini ya. Jadi doa itu bisa kita ambil dari kisahnya Musa. Ya. Musa itu mau nolong orang, dipukullah seorang menolong orang, dia kayaknya orang rendahan lah. Jadi mungkin Bani Israel yang ditolong karena sedang dianiaya oleh orang Mesir. Dipukul sekali mati. Padahal dia itu pangeran. Nasibnya udah bagus itu. Nah kok dia kena takdir mukul orang mati gitu, saking kuatnya ya. Terus dia bilang, wah gara-gara kamu ini saya membunuh orang mati itu. Nah si orang itu kemudian ya gimana saya nggak tahu gitu kan. Kemudian si Musa ini akan diberitakan akan ditangkap, lari dia tidak membawa bekal apapun, namanya lari kan, langsung saja lari ke gurun itu. Sampai dia itu kemudian sudah nggak punya apa-apa lagi, lalu bertemu yang ini kan. Di oasis itu ada yang pada memberikan minum ternaknya. Lalu ada dua wanita yang berusaha menjaga agar kambing-kambingnya itu tidak minum. Terus didekati, kenapa? Ya kami menunggu dia selesai gitu ya.
Dan kemudian Musa itu membantunya, ya, membantunya lalu dikembalikan, lalu Musa duduk di bawah pohon, ya, tidak diceritakan pohonnya apa, mungkin kurma, ya. Kemudian dia berdoa pada Allah, ya Allah, itu aku memohon kepadamu kebaikan, dan aku ini fakir, engkau berikan apapun aku ambil, gitu. Itu doanya Musa itu. Jadi doa itu kemudian Allah mengilhamkan, ya, sehingga akhirnya Musa itu menempuh takdirnya yang baik. Dia kemudian didatangi oleh si perempuan itu, kemudian dia ditunjukkan ke ayahnya, yang ayahnya ternyata nabi. Kemudian Musa itu dijadikan menantu dan seterusnya. Dan nasibnya Musa belum nyaman, ya, karena itu kontrak 8 tahun kalau nggak salah jadi menantu, atau dicukupkan 10 tahun, ya. Habis itu ketika dia membawa istrinya, dia di Bukit Tursina itu urusannya beda lagi. Dia kemudian ditunjukkan, kamu itu saya jadikan rasul, tapi kamu harus berangkat menuju ke Fir'aun. Lah gimana, wong saya itu mau dibunuh di sana, gitu kan. Jadi Musa itu adalah contoh nabi yang doanya banyak, ya. Sering kita lihat di Quran itu. Doa itu membantu kita mengarahkan pada takdir yang terbaik buat kita, yang membuat kita mudah diridhoi Allah. Bukan yang termudah, ya, bukan takdir yang termudah, ya, tapi takdir yang berpotensi membuat kita itu diridhoi Allah. Itu doa. Sehingga ketika para sahabat doa, misalnya sakit, doanya ya minta kesembuhan, tapi juga meminta untuk diberi kesabaran dan hikmah dari sakitnya. Nah, itu doa tidak mengubah qada qadarnya, tapi kemudian mengarahkan untuk karena qada qadar itu sudah ada di Lauh Mahfuz, itu sudah ada itu. Jadi doa itu adalah tiba-tiba kok kita kok kerentek belok kanan untuk nyari sate, gitu, dan ketemu itu warung satenya, gitu, ya. Kalau tadinya itu dengan logika belok kiri nggak ketemu malahan, gitu kan, ya. Nah, maka kita sering-sering berdoa, sehingga berdoa itu memang bisa menghindarkan dari mara bahaya, menambah kebaikan. Doa itu ada beberapa macam, ya, memohon petunjuk, berdoa memohon ampunan dan segala macam, ya. Kemudian terjawab, ya. Jadi antara takdir dan doa mana yang lebih kuat? Ya, ini mendudukkannya lebih begini. Kita sudah punya qada qadar dan kita itu berdoa supaya kita itu dibimbing untuk memilih kadar yang sesuai, gitu, ya. Nah, mungkin Jeng Nana mau menanyakan lanjut bagaimana atau cukup? Jeng Nana? Kalau cukup, lanjut. Sekarang Om Didi nih. Bagaimana dalam Al-Quran Allah tidak akan merubah nasib kecuali merubah manusia itu sendiri. Yang saya tanya banyak dengan doa yang mengubah nasib, ya, karena sudah ada di Lauh Mahfuz itu, ya. Contohnya kita kok sudah dijajah. Nah, ini ada tafsir. Lagi-lagi begini, ya. Al-Quran itu kita yakini karena disampaikan oleh Muhammad, gitu kan, ya. Muhammad kita yakini sebagai Rasul, gitu kan. Dan kita yakini Rasul karena jejak dia itu Al-Amin, gitu kan, ya. Jadi kita mulai dari sana, ya. Sehingga ayat ini benar. Cara penafsiran kita yang kita cari yang memang itu sesuai dengan kenyataannya. Jadi Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kalau tidak salah ayatnya itu nafsnya, mengubah diri kita sendiri, mengubah jiwa kita sebenarnya. Kecuali kita mengubah jiwa kita sendiri. Jadi begini, kalau kita mengubah jiwa kita, misalnya tadinya kita tidak punya ilmu tentang takdir, kita menganggap bahwa kita itu semuanya free will, jadi kita mengandalkan otak kita, mengandalkan logika kita. Lalu kita dapat ilmu, oh ternyata Allah itu sudah menyiapkan. Yang kita harus lakukan itu adalah memantaskan diri untuk mendapatkan takdir yang baik. Memantaskan diri, ya. Nanti kadarnya datang dia. Maka dengan cara seperti itu, sebenarnya yang harus diubah adalah kita. Kita sebagai insan, sebagai jiwa, itu sebagai insan. Kita ini menyikapi takdir, memahami tentang ilmunya itu harus benar. Ketika kaum itu yang sebenarnya insan, ya, orang-orang itu mengubah dirinya sendiri, maka Allah akan kemudian mengarahkan pada kadar yang sesuai. Kadarnya jadi sesuai. Coba kita perhatikan, ya, sudah berdoa seperti apa para nabi itu, tapi kadang-kadang kan tampak tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan, kan, ya. Rasulullah perang Uhud juga kalah, gitu kan, ya. Lalu
kaum muslimin mengubah dirinya gitu ya, mengubah jiwanya, berserah diri, bertawakal, tidak lagi ada kesemuanya, tidak lagi gerusah-gerusuh gitu ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, taat gitu ya, maka menang lagi gitu. Karena di Uhud itu, lah kamu ngeyel kan, kamu sudah diperintahkan Rasulullah jangan turun, nggak usah ikut iri, nanti ada yang ngambil ini, wah nggak kebagian, itu kan sebenarnya. Nah mudah-mudahan itu bisa menggambarkan ya. Jadi yang diubah itu sebenarnya jiwa kita, cara kita itu berhubungan dengan Allah, cara kita itu sehingga kita diberikan ilmu yang benar dan dari situ kita dituntun ke qada-qadar yang terbaik buat kita ya. Mudah-mudahan begitu ya, Mas Didik ya. Oke, jangan ini waktunya. Assalamualaikum. Salam. Om Irul, mungkin saya bisa dibantu bagaimana melihat kodok-kodar saya. Saya terlahir dari keluarga Katolik yang taat. Kemudian saya menikah dengan seorang Kristen dan saya menjadi Kristen. Dan karena ada sesuatu hal, saya sekarang jadi Muslim. Itu kan sesuatu hal yang sebetulnya takdirnya itu satu mungkin ya, atau takdirnya itu tiga itu, atau bagaimana Om Irul saya menangkap ilmunya Om Irul dari buat kehidupan saya gitu. Jadi kalau saya meyakini takdir itu pasti dan jumlahnya miliaran. Kenapa kita harus membatasi bahwa Allah itu ngasih 1, 2, 3? Nah, kita mengecilkan Allah itu kan. Miliaran takdirnya itu. Jodoh ya. Ada di dalam kadar kita itu nggak ketemu jodoh. Ada di kadar kita tetap saat itu ada ketemu jodoh ya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap takdir? Sikap kita itu berusaha memantaskan diri. Jadi intinya itu berusaha memantaskan diri. Jadi misalnya gitu. Saya berilmu ya, saya ingin mempelajari matematika. Saya memantaskan diri untuk mengerti matematika dengan cara saya belajar dan latihan soal. Dan ketika kita pantas, Allah ngasih ilmunya. Terbuka. Itu sudah ada dalam kadarnya. Tapi ada orang yang nggak belajar, sudah dianggap pantas karena itu sudah bagian dari kodenya langsung dikasihkan. Ada juga. Ya Allah suka ya terserah Allah aja begitu kan ya. Tapi kita ini memantaskan diri. Amal soleh itu bagian dari memantaskan diri ya. Jadi urusan jodoh, urusan jalan hidup. Ada suatu ketika menurut saya ya, Jeng Anin ini memantaskan diri tapi tidak sadar. Dan Allah membukakannya. Oh, kamu memantaskan diri? Ya dibukakan. Jalan ke belok kanannya itu. Tadinya selalu belok kiri begitu kan ya. Terus belok kiri saya mumet gitu kan ya. Terus memantaskan diri. Ya mungkin nyebutnya Allah atau bagaimana. Harus bagaimana gitu. Terus dibukakan belok kanan. Dan ternyata di situ ada kadarnya. Jadi di setiap saat kita itu ada selalu banyak pilihan. Nah, disitulah peran doa tadi. Kita ingin, ya Allah, berikan saya itu sesuatu yang menjadi jalan amal soleh ya. Kalau kadarnya pun atau ujiannya pun aku mampu menanggungnya, itu kan ada doanya itu. Kemudian aku diberikan yang terbaik buatku itu. Ya, terbaik itu seperti apa? Engkau Maha tahu. Aku memantaskan diri. Nah, memantaskan diri itu banyak caranya. Contoh misalnya di Quran dikatakan, kamu banyak-banyak bersedekah ya supaya kamu dihindarkan dari musibah. Oh, aku memantaskan dirilah. Kalau itu aku bersedekah dengan harapan aku dihindarkan dari musibah. Loh kok ternyata masih dapat musibah? Kamu nggak tahu kalau kamu nggak bersedekah musibahnya 10 kali lipat lebih besar. Kan kita tetap tidak tahu. Itu kan persepsi kita kan terbatas. Karena dimensi kita tadi terbatas ya, hanya satu waktu, satu hal yang bisa kita persepsi gitu. Padahal pada kodoknya itu sebenarnya kita itu ada miliaran possibility gitu kan ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi begitu Jeng Anin. Ada satu saat yang Jeng Anin mungkin tidak sadar, Jeng Anin itu memantaskan diri. Berarti statement doa itu bisa mengubah takdir itu sebetulnya gimana? Tepatkah atau ada statement yang lain gitu? Ya, kodok-kodarnya itu sudah ditetapkan. Tapi pilihannya itu kita bisa diberikan ilham, bisa diarahkan. Ya, sehingga kalau tadi merujuk hadis ada seorang yang beribadah sepanjang masa gitu kan ya,
sampai dia kurang sehasta lah dari surga itu. Lalu sudah didahului ketetapan Allah itu, maksudnya Allah sudah ada di dalam qada-qadarnya itu, dia juga ada selalu ada kemungkinan tergelincir gitu kan ya. Ternyata dia saat terakhir itu memilih tergelincir. Dia tergelincir loh. Jadi kita itu sampai kita itu hampir mati itu, pilihan buruknya tetap ada, tergelincirnya tetap ada. Karena itu kita berdoa, ya Allah dikuatkan iman saya, itu supaya kita nggak tergelincir sampai kita itu ya meninggal mendapatkan husnul khotimah itu. Jadi ya itu benar. Bahkan Rasulullah itu masih diancam loh. Kalau kamu begini, maka siksamu itu 2 kali lebih lipat, lebih besar. Mungkin ada di ayat yang mana saya sudah membacanya itu. Jadi di setiap saat itu kita selalu ada 2 jalan pilihan. Nah, kita berdoa, kita memantaskan diri supaya kita itu selalu diberi jalan yang baik bagi kita itu di akhirat yang lebih kekal ya, intinya ya, jangan mengukurnya dari dunia ya kira-kira begitu dengan. Kemudian menjawab ya, jodoh itu yang sering saya ditanya. Kalau jodoh gimana? Jodohmu itu ada. Lah tapi kok saya sampai sekarang belum menikah? Ya kamu entah bagaimana dulu belok di jalan yang kadarnya tidak ketemu, atau dianya sedang di mana gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya berdoa dan memantaskan diri. Apakah akan dikasih? Wallahu alam. Tapi kita yakin bahwa contoh itu ada. Ada loh orang yang menikah di usia 70 tahun ada. Ya kan ya? Ya enggak masalah gitu. Lah terus itu kok ada ustadz kok malah pisah dengan istrinya, atau orang yang malah suaminya begini. Itu semua harus kita yakini itu qada qadar yang kita lihat itu sebagai jalan amal. Jalan amal ya. Karena begini ya. Istrinya Lot itu juga termasuk yang tertinggal. Ya kan? Tapi Lot bersabar kan. Itu jalan amal. Jadi semua yang kita hadapi ini adalah jalan amal. Nah, amalan kita inilah yang Allah itu inginkan ya, sehingga suatu ketika pantas kamu dan aku ridho. Ya, kalau aku ridho, masuklah kamu ke surgaku gitu ya. Kan seperti itu ilmunya ya. Ini matur nuwun Ustaz Irul. Nah, jadi berdoa dan memantaskan diri serta itu sebagai jalan amal. Monggo yang lainnya ada lagi? Saya Om Inem. Monggo Om Dudi. Saya pengen bikin resume Ustadz. Cuma saya nggak pede karena ini dalam banget. Adu saja kesimpulannya saja Ustadz. Kesimpulan singkat, monggo. Ya. Jadi kesimpulannya pertama kita memahami takdir ya sebagai rukun iman yang wajib itu supaya kita nanti bisa beramal soleh dengan baik ya. Nah mungkin yang gampang diingat adalah begini, kita itu tidak perlu terpukau dengan takdirnya. Jadi kita tidak terpukau dengan takdirnya, tapi kita harus lebih memperhatikan apa amalan yang bisa kita lakukan di dalam takdir kita. Apa amal soleh yang bisa kita lakukan di takdir kita. Jadi jangan terpukau ada orang, wah ini sukses, ini bisnis gampang banget terus jadi sugih gitu kan ya. Wah ada ini orang sangat terkenal. Itu semuanya itu kisahnya. Dan kisahnya itu sudah disiapkan oleh Allah. Kita itu dengan kisah kita sendiri saja. Nah yang lebih harus kita perhatikan adalah amal soleh apa yang bisa saya lakukan di dalam kisah saya. Di dalam kisah kita masing-masing. Ya, Niku. Mudah-mudahan itu mudah diingat. Ustaz. Amal soleh apa yang bisa kita lakukan di jalan hidup kita masing-masing. Mungkin sudah cukup, sudah 7:30 lebih ini. Monggo Ustaz ditutup dengan doa. Sebentar Om Inem. Halo. Gimana? Sebelum ditutup ada pengumuman ini. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah di minggu depan kita tetap akan hadir di hadapan panjenengan, tapi harinya adalah Jumat tanggal 8 Juli 2022
pukul 19.30. Jadi kalau biasanya kita di Sabtu pagi, kita khusus hari itu ada di hari Jumat 8 Juli pukulnya 19.30. Jadi habis Isya. Insya Allah yang akan hadir bersama di Yung Ngadem Ati adalah Haji Riza Perdana Kusuma. Beliau ini adalah pengarang buku Romantisme Berhaji. Jadi nanti kita kajiannya adalah bedah buku beliau. Begitu Om Inen, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tenun. Nggih, monggo Ustaz Irul kita kami dipimpin doa. Nggih. Nah, kita berdoa bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, hari ini kami ngaji bersama. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami, berikanlah kemudahan kami dalam mendapatkan ilmu, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, hari ini ada teman-teman kami yang sedang sakit, sembuhkanlah, sesungguhnya tiada penyembuh kecuali hanya dari Engkau, dan berikanlah hikmah dan rahmat serta kesabaran bagi mereka. Pada teman-teman kami yang mendapatkan musibah, jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang selalu tawakal pada Engkau, Engkau beri kesabaran, dan kemudian berikanlah jalan keluar bagi apa-apa yang Engkau ujikan bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul waktubna ma syahidin rabbana wa atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Kita kirimkan juga doa barokah dari Al-Fatihah ini kepada orang tua kita, juga kepada teman-teman kita semua. Jazakallahu khair. Matur nuwun Ustadz Khairul. Teman-teman. Foto dulu Om. Foto dulu. Oh iya. Itu ya. Lupa. Betul. Monggo Pak Cari. Ayo monggo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Ya. Satu, dua, tiga. Monggo sambung. Tenun Pak Cari. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian pada pagi ini. Mari kita tutup pengajian pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama acara ada salah-salah ucap kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Malam minggu depan. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun semuanya. Matur Mas Dodi. Matur nuwun semuanya. Terima kasih Pak Dodi. Alhamdulillah. Pak Dodi. Assalamualaikum. Mas Dendi, Pak Man, matur nuwun Iya, semuanya. yang pakai telepon. Iya, matur nuwun. Nuwun Om Dudi, Om Irul. Ya, matur nuwun Pak Amin. Lu Om Dudi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Oke. Iya, matur nuwun Pak Joko. Iya, Mbak Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit dulu.
Om Irul nanti bisa dikirimkan itunya, Ji. Apa yang tadi? PPT atau apa, Ji? Materi. Nggih. Saya kirim PDF-nya nggih supaya bisa di-share. Nggih. Matur suwun Om Irul, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Budi, Om Minang. Ya, matur nuwun, Om. Om Eko. Salam. Matur nuwun. Nuwun Om Budi. Nggih. Matur nuwun Pak Heru. Apik ning marahi mumet. Bener Pak Dokter. Takdir itu berat. Berat ikhlas. Ikhlas. Padahal iki wis nulis resume ra pede ya. Bagaimana mengkombin ilmu iman dengan kebesaran alam dan ilmu sains yang ada tingkat tinggi. Yo rek memang dhewe iki lagi sabuk kuning apa ijo iki langsung kon sabuk ireng. Apik sih, cuma itu kudu ping pira. Nggih. Alhamdulillah. Hikmahnya di akhir-akhir, Om. Hikmahnya di akhir-akhir. Jadi pengajiannya di akhir-akhir hikmahnya itu. Cuma lain jelas ke atuh banget itu. Memahami bagaimana kebesaran Allah dan bagaimana maha lembutnya Allah itu yang awal-awal tadi luar biasa. Iya. Nek wong biasa ra tekan kono le apa le menjelaskan nih. Kopior. Om Dudi, semua, Pak Cari, semuanya, teman-teman semua, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah. Ya. Oke dari